sekadar persoalan pencemaran nama baik, ia telah menjelma menjadi pertempuran sengit antara pengaruh, hukum, dan persepsi masyarakat. Dengan ketegangan yang terus meningkat, semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari kejaksaan. Apakah mereka akan tunduk pada tekanan nama besar, atau justru mempertegas netralitas hukum tanpa kompromi? Satu hal yang pasti, apapun keputusan yang akan diambil dalam hari-hari ke depan, akan menjadi preseden penting dalam sejarah interaksi antara hukum, media, dan selebritas di Indonesia. Permasalahan hukum yang menjerat artis kontroversial Nikita Mirzani memasuki titik panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada Senin pagi, suasana di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendadak berubah drastis ketika dua tokoh besar dunia hiburan Indonesia, Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier, tiba secara bersamaan. Kedatangan mereka bukan sekadar sensasi publik figur, melainkan sebuah langkah nyata untuk ikut campur dalam proses hukum yang kini tengah menyita perhatian nasional. Dengan raut wajah serius dan didampingi tim hukum masing-masing, keduanya berjalan melewati kerumunan media tanpa memberikan komentar, menyiratkan bahwa ada sesuatu yang besar tengah disiapkan di dalam gedung kejaksaan. Sesaat setelah pertemuan tertutup selama hampir 2 jam, desas-desus mulai beredar di antara kalangan jurnalis dan pengunjung yang memadati area kejaksaan. Beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa Raffi dan Deddy mengajukan permohonan khusus berupa jaminan sosial untuk mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Hal ini langsung menimbulkan gelombang diskusi luas mengenai peran selebritas dalam jalannya sistem hukum. Beberapa pihak menilai tindakan itu sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, sementara yang lain mengecamnya sebagai bentuk intervensi publik figur terhadap proses hukum yang seharusnya bebas dari tekanan luar. Nikita Mirzani, yang selama ini dikenal vokal dan lantang di berbagai platform media sosial, menghadapi tuduhan serius atas dugaan pencemaran nama baik terhadap dokter Reza Gladys, seorang dokter kecantikan ternama. Kasus ini bermula dari unggahan Nikita yang menuding sang dokter melakukan malpraktik, meski tanpa bukti konkret. Reza Gladys merasa dirugikan baik secara profesional maupun psikologis, melaporkan Nikita ke pihak berwenang. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, kasus ini pun naik ke tahap penyidikan dan berakhir pada penahanan terhadap Nikita beberapa minggu lalu. Reaksi publik terhadap penahanan Nikita sangat beragam. Sebagian mendukung langkah hukum yang diambil oleh dokter Reza Gladys, karena dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap profesionalisme dunia medis. Namun tak sedikit pula yang bersimpati pada Nikita, menganggap penahanan terhadapnya terlalu berlebihan, mengingat statusnya sebagai ibu tunggal dari 3 anak. Spekulasi semakin liar ketika Raffi Ahmad, yang selama ini dikenal netral terhadap isu hukum, tiba-tiba menunjukkan dukungan terbuka terhadap Nikita. Dalam konferensi persingkat usai pertemuan dengan pihak kejaksaan, Deddy Corbuzier menyampaikan pernyataan tegas. Ia menekankan pentingnya asas keadilan yang tidak hanya berpihak kepada yang memiliki kekuasaan atau nama besar, tetapi juga kepada mereka yang selama ini mungkin dianggap bermasalah oleh publik. Pernyataan Deddy disambut berbagai tanggapan, ada yang menilai ia sedang membela sesama selebritas, namun tak sedikit pula yang menilai Deddy tengah membawa isu ini ke ranah yang lebih substansial, hak atas kebebasan berpendapat. Namun ketegangan justru semakin memuncak ketika pada malam harinya, akun media sosial resmi milik Dr. Reza Gladys memposting video berdurasi 57 detik yang menunjukkan bukti rekaman suara yang diduga merupakan suara Nikita Mirzani yang menyebutkan kalimat-kalimat kasar dan menuduh tanpa dasar. Video itu langsung viral dan membuat opini publik kembali terbelah. Beberapa pihak mulai meragukan kelayakan permohonan Raffi dan Deddy, karena bukti-bukti yang beredar justru semakin memperkuat dugaan bahwa Nikita telah melanggar hukum. Situasi pun berubah drastis keesokan harinya. Pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys menyampaikan surat terbuka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menuntut agar semua proses hukum berjalan tanpa adanya pengaruh eksternal, termasuk dari tokoh publik. Dalam surat tersebut, mereka menyebut bahwa sistem peradilan Indonesia tidak boleh tunduk pada tekanan media maupun nama besar selebritas. Pernyataan itu pun diamini oleh sejumlah pengamat hukum yang menilai bahwa tekanan dari figur publik dapat mengganggu independensi jaksa dalam menangani perkara. Di tengah pusaran isu yang kian membara, muncul pula isu bahwa Raffi Ahmad memiliki hubungan bisnis dengan salah satu pihak yang terkait dengan klinik milik Dr. Reza Gladys. Dugaan ini langsung direspons oleh tim manajemen Raffi dengan pernyataan resmi yang membantah keterlibatan bisnis dalam bentuk apapun. Meski begitu,
publik terlanjur curiga dan menyebarkan berbagai spekulasi liar di berbagai platform media sosial. Sementara itu, Nikita Mirzani yang kini mendekam di ruang tahanan sempat mengunggah pesan singkat melalui tim manajemennya. Dalam pesan tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan meminta belas kasihan dari siapapun dan siap menghadapi proses hukum dengan kepala tegak. Pernyataan ini menuai gelombang simpati dari penggemarnya, yang menganggap Nikita sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Situasi semakin memanas ketika Komisi Yudisial dan Ombudsman RI mulai turun tangan untuk mengawasi jalannya kasus ini. Langkah ini dianggap perlu mengingat kasus Nikita sudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan lebih luas jika tidak ditangani secara transparan. Pihak kejaksaan pun akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi bahwa semua proses hukum akan dilakukan sesuai prosedur tanpa melihat status sosial pelaku. Berbagai organisasi masyarakat sipil juga mulai menyuarakan pendapat mereka. Sebagian menuntut kejelasan hukum dan perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik, sementara yang lain mendukung perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berekspresi, terutama di media sosial yang kerap menjadi medan perang opini publik. Dualitas ini menciptakan atmosfer sosial yang tegang, di mana publik kini terbagi dalam dua kubu yang sama-sama keras. Deddy Corbuzier kemudian kembali muncul dalam sebuah podcastnya, mengundang ahli hukum untuk membedah kasus ini dari perspektif yang lebih netral. Namun langkah itu justru menimbulkan kontroversi baru karena dinilai sebagai upaya memengaruhi opini publik secara tidak langsung. Meskipun begitu, tayangan tersebut langsung trending di berbagai platform dan menjadi salah satu pembahasan paling panas dalam minggu ini. Raffi Ahmad yang awalnya cukup vokal, mendadak bungkam usai munculnya dugaan keterlibatan bisnis yang diarahkan padanya. Ia bahkan membatalkan beberapa penampilannya di acara televisi dengan alasan ingin menjaga suasana tetap kondusif. Sementara itu, pengacara Nikita terus menyiapkan strategi hukum untuk membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan, termasuk mendalami kemungkinan pelanggaran hak atas privasi oleh pihak pelapor karena menyebarkan bukti rekaman secara publik. Pengacara Reza Gladys juga tidak tinggal diam. Mereka menyebut bahwa semua bukti diserahkan sesuai dengan prosedur dan telah menjadi bagian dari berkas perkara. Namun mereka mengakui bahwa penyebaran bukti di media sosial bukan berasal dari mereka langsung, melainkan dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemungkinan memiliki akses dari dalam. Hal ini menambah rumit situasi karena kini proses hukum juga harus memperhitungkan penyebaran informasi digital yang tak bisa dikendalikan. Di luar gedung kejaksaan, demonstrasi kecil mulai terjadi. Sekelompok penggemar Nikita menggelar aksi damai meminta keadilan untuk idola mereka, sementara di sisi lain kelompok masyarakat profesional kesehatan juga menggelar aksi yang sama menuntut perlindungan hukum bagi dokter yang merasa dirugikan. Dua kepentingan bertabrakan di satu titik yang sama, menciptakan bayang-bayang potensi konflik yang lebih luas jika tidak dikelola dengan bijak. Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari pihak kejaksaan mengenai permintaan Raffi dan Deddy. Sementara opini publik terus berkembang liar, media terus membombardir dengan spekulasi, dan pengacara dari kedua belah pihak ini berpacu dengan waktu untuk menguasai narasi. Kasus ini telah melampaui sekadar persoalan pencemaran nama baik, ia telah menjelma menjadi pertempuran sengit antara pengaruh, hukum, dan persepsi masyarakat. Dengan ketegangan yang terus meningkat, semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari kejaksaan. Apakah mereka akan tunduk pada tekanan nama besar, atau justru mempertegas netralitas hukum tanpa kompromi? Satu hal yang pasti, apapun keputusan yang akan diambil dalam hari-hari ke depan, akan menjadi preseden penting dalam sejarah interaksi antara hukum, media, dan selebritas di Indonesia. Permasalahan hukum yang menjerat artis kontroversial Nikita Mirzani memasuki titik panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada Senin pagi, suasana di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendadak berubah drastis ketika dua tokoh besar dunia hiburan Indonesia, Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier, tiba secara bersamaan. Kedatangan mereka bukan sekadar sensasi publik figur, melainkan sebuah langkah nyata untuk ikut campur dalam proses hukum yang kini tengah menyita perhatian nasional. Dengan raut wajah serius dan didampingi tim hukum masing-masing, keduanya berjalan melewati kerumunan media tanpa memberikan komentar, menyiratkan bahwa ada sesuatu yang besar tengah disiapkan di dalam gedung kejaksaan. Sesaat setelah pertemuan tertutup selama hampir 2 jam, desas-desus mulai beredar di antara kalangan jurnalis dan pengunjung yang memadati area kejaksaan.
Beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa Raffi dan Dedi mengajukan permohonan khusus berupa jaminan sosial untuk mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Hal ini langsung menimbulkan gelombang diskusi luas mengenai peran selebritas dalam jalannya sistem hukum. Beberapa pihak menilai tindakan itu sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, sementara yang lain mengecamnya sebagai bentuk intervensi publik figur terhadap proses hukum yang seharusnya bebas dari tekanan luar. Nikita Mirzani, yang selama ini dikenal vokal dan lantang di berbagai platform media sosial, menghadapi tuduhan serius atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Dr. Reza Gladys, seorang dokter kecantikan ternama. Kasus ini bermula dari unggahan Nikita yang menuding sang dokter melakukan malpraktik, meski tanpa bukti konkret. Reza Gladys merasa dirugikan baik secara profesional maupun psikologis, melaporkan Nikita ke pihak berwenang. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, kasus ini pun naik ke tahap penyidikan dan berakhir pada penahanan terhadap Nikita beberapa minggu lalu. Reaksi publik terhadap penahanan Nikita sangat beragam. Sebagian mendukung langkah hukum yang diambil oleh Dr. Reza Gladys, karena dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap profesionalisme dunia medis. Namun tak sedikit pula yang bersimpati pada Nikita, menganggap penahanan terhadapnya terlalu berlebihan, mengingat statusnya sebagai ibu tunggal dari 3 anak. Spekulasi semakin liar ketika Raffi Ahmad, yang selama ini dikenal netral terhadap isu hukum, tiba-tiba menunjukkan dukungan terbuka terhadap Nikita. Dalam konferensi persingkat usai pertemuan dengan pihak kejaksaan, Deddy Corbuzier menyampaikan pernyataan tegas. Ia menekankan pentingnya asas keadilan yang tidak hanya berpihak kepada yang memiliki kekuasaan atau nama besar, tetapi juga kepada mereka yang selama ini mungkin dianggap bermasalah oleh publik. Pernyataan Deddy disambut berbagai tanggapan, ada yang menilai ia sedang membela sesama selebritas, namun tak sedikit pula yang menilai Deddy tengah membawa isu ini ke ranah yang lebih substansial, hak atas kebebasan berpendapat. Namun ketegangan justru semakin memuncak ketika pada malam harinya, akun media sosial resmi milik Dr. Reza Gladys memposting video berdurasi 57 detik yang menunjukkan bukti rekaman suara yang diduga merupakan suara Nikita Mirzani yang menyebutkan kalimat-kalimat kasar dan menuduh tanpa dasar. Video itu langsung viral dan membuat opini publik kembali terbelah. Beberapa pihak mulai meragukan kelayakan permohonan Raffi dan Deddy, karena bukti-bukti yang beredar justru semakin memperkuat dugaan bahwa Nikita telah melanggar hukum. Situasi pun berubah drastis keesokan harinya. Pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys menyampaikan surat terbuka kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menuntut agar semua proses hukum berjalan tanpa adanya pengaruh eksternal, termasuk dari tokoh publik. Dalam surat tersebut, mereka menyebut bahwa sistem peradilan Indonesia tidak boleh tunduk pada tekanan media maupun nama besar selebritas. Pernyataan itu pun diamini oleh sejumlah pengamat hukum yang menilai bahwa tekanan dari figur publik dapat mengganggu independensi jaksa dalam menangani perkara. Di tengah pusaran isu yang kian membara, muncul pula isu bahwa Raffi Ahmad memiliki hubungan bisnis dengan salah satu pihak yang terkait dengan klinik milik Dr. Reza Gladys. Dugaan ini langsung direspons oleh tim manajemen Raffi dengan pernyataan resmi yang membantah keterlibatan bisnis dalam bentuk apapun. Meski begitu, publik terlanjur curiga dan menyebarkan berbagai spekulasi liar di berbagai platform media sosial. Sementara itu, Nikita Mirzani yang kini mendekam di ruang tahanan sempat mengunggah pesan singkat melalui tim manajemennya. Dalam pesan tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan meminta belas kasihan dari siapapun dan siap menghadapi proses hukum dengan kepala tegak. Pernyataan ini menuai gelombang simpati dari penggemarnya, yang menganggap Nikita sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Situasi semakin memanas ketika Komisi Yudisial dan Ombudsman RI mulai turun tangan untuk mengawasi jalannya kasus ini. Langkah ini dianggap perlu mengingat kasus Nikita sudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan lebih luas jika tidak ditangani secara transparan. Pihak kejaksaan pun akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi bahwa semua proses hukum akan dilakukan sesuai prosedur tanpa melihat status sosial pelaku. Berbagai organisasi masyarakat sipil juga mulai menyuarakan pendapat mereka. Sebagian menuntut kejelasan hukum dan perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik, sementara yang lain mendukung perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berekspresi, terutama di media sosial yang kerap menjadi medan perang opini publik. Dualitas ini menciptakan atmosfer sosial yang tegang, di mana publik kini terbagi dalam dua kubu yang sama-sama keras.
Deddy Corbuzier kemudian kembali muncul dalam sebuah podcastnya, mengundang ahli hukum untuk membedah kasus ini dari perspektif yang lebih netral. Namun langkah itu justru menimbulkan kontroversi baru karena dinilai sebagai upaya memengaruhi opini publik secara tidak langsung. Meskipun begitu, tayangan tersebut langsung trending di berbagai platform dan menjadi salah satu pembahasan paling panas dalam minggu ini. Raffi Ahmad yang awalnya cukup vokal, mendadak bungkam usai munculnya dugaan keterlibatan bisnis yang diarahkan padanya. Ia bahkan membatalkan beberapa penampilannya di acara televisi dengan alasan ingin menjaga suasana tetap kondusif. Sementara itu, pengacara Nikita terus menyiapkan strategi hukum untuk membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan, termasuk mendalami kemungkinan pelanggaran hak atas privasi oleh pihak pelapor karena menyebarkan bukti rekaman secara publik. Pengacara Reza Gladys juga tidak tinggal diam. Mereka menyebut bahwa semua bukti diserahkan sesuai dengan prosedur dan telah menjadi bagian dari berkas perkara. Namun mereka mengakui bahwa penyebaran bukti di media sosial bukan berasal dari mereka langsung, melainkan dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemungkinan memiliki akses dari dalam. Hal ini menambah rumit situasi karena kini proses hukum juga harus memperhitungkan penyebaran informasi digital yang tak bisa dikendalikan. Di luar gedung kejaksaan, demonstrasi kecil mulai terjadi. Sekelompok penggemar Nikita menggelar aksi damai meminta keadilan untuk idola mereka, sementara di sisi lain kelompok masyarakat profesional kesehatan juga menggelar aksi yang sama menuntut perlindungan hukum bagi dokter yang merasa dirugikan. Dua kepentingan bertabrakan di satu titik yang sama, menciptakan bayang-bayang potensi konflik yang lebih luas jika tidak dikelola dengan bijak. Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari pihak kejaksaan mengenai permintaan Raffi dan Deddy. Sementara opini publik terus berkembang liar, media terus membombardir dengan spekulasi, dan pengacara dari kedua belah pihak ini berpacu dengan waktu untuk menguasai narasi. Kasus ini telah melampaui sekadar persoalan pencemaran nama baik, ia telah menjelma menjadi pertempuran sengit antara pengaruh, hukum, dan persepsi masyarakat. Dengan ketegangan yang terus meningkat, semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari kejaksaan. Apakah mereka akan tunduk pada tekanan nama besar, atau justru mempertegas netralitas hukum tanpa kompromi? Satu hal yang pasti, apapun keputusan yang akan diambil dalam hari-hari ke depan, akan